illallah, la ilaha 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 illallah. Salam ta'zim, salam mahabbah, salam cinta, beriring doa untuk semua orang tua, tokoh masyarakat, kesepuhannya, aparatur pemerintah, RT, RW Bapak Ibnu Syarif dan RT Aryo. Semoga sehat walafiat. Dan tak lupa Bapak RT Wadi, sehat walafiat barokah. Dan Sahibul Bait Ayahanda Bapak Hadi Jumansyah, semoga keluarga penuh barokah, penuh kedamaian, ketenangan, penuh kebahagiaan. Allah jauhkan dari segala kesulitan, keburukan. Allah senantiasa jaga dari segala malapetaka. Allah hadirkan kebahagiaan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa hadir bersama akhi guru tercinta Habibun al-Fadil Al-Habib Alwi bin Hasan bin Aqil al-Jurus. Kita doakan beliau sehat wal afiat, kabul harapan dan doa. Al-Habib Al-Fadil Al-Habib Reza bin Abu Bakar Al-Kal, begitu pula beliau sehat walafiat, kabul segala harapan dan doa. Dan guru kita bersama Al-Ustaz Al-Fadil Al-Ustaz Hadith Ahmad, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kabulkan harapan dan doanya. Semoga selalu membimbing anak-anak kita, kampung halaman kita, dan semoga terus Allah berikan kesehatan afiat. Amin ya rabbal alamin. Dan semua yang sudah hadir bersama, ada Bang Supri, ada Ustaz Ozi, Ustaz Walid, banyak yang hadir bersama. Dan mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Malam hari ini sebelum dilanjutkan Mahalul Qiyam, insyaallah acara selesai jam 10. Mau jam 10 atau jam 12? Yang mau jam 12 pasti rumahnya nggak jauh dari sini. Bib, apa yang mau dibahas di malam? Yang singkat-singkat aja Bib, yang gampang aja deh. Ya udah, saya mau ingetin diri saya sebelum yang lainnya. Saya mau ingetin bulan ini adalah bulan haram, bulan Rajab al-Asab, bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh dengan limpahan keberkahan. Oleh karena itu disebutkan al-Asab. Al-Asab
yang penuh dengan curahan. Allah tuangkan apa itu al-asab, Allah tuangkan pengampunan, Allah tuangkan kedermawanan, Allah tuangkan maaf kepada hambanya yang beristighfar, sehingga disebutkan Rajab adalah bulan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Rajab al-Asam, Rajab yang tidak terdengar kemaksiatan, yang tidak terlihat kemaksiatan, yang tidak terlakukan dengan kedurhakaan, itu al-Asam. Mudah-mudahan Rajab kita Allah jaga dari segala kemaksiatan, penuh dengan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Dan emang istighfarnya apa yang dibaca di bulan Rajab? Udah kita tahu bersama. Kitab disebutkan dari Al-Imam At-Tabi'in. Siapa At-Tabi'in? At-Tabi'in adalah seseorang yang belajar, yang mengikuti sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau disebutkan semoga salawat serta salam tercurah kepada sosok baginda Nabi Muhammad SAW, untuk Rasulullah, keluarganya, para sahabatnya, dan tabi'in. Nah, kalau tabi'in yang dimaksud adalah mereka yang mengikuti para pengikut sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi gelarnya tabi'in. Nah, tabi'in ini siapa? Bernama Wahab bin Munabbih. Dari Wahab bin Munabbih diriwayatkan bahwa siapa yang membaca Rabbil firli warhamni wadur alayya. Kita tahu bersama, kalau ada yang nanya dalilnya, dia nih dari seorang tabi'in. Seorang tabi'in ini mengambil dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau belajar kepada Abdullah bin Mas'ud, Wahab bin Munabbih. Apa? Rabbil firli warhamni wa tub alayya dibaca pagi hari dan di malam hari. Kalau di pagi hari orang tua kita, guru kita baca pada subuh. Kalau malam hari ba'dal maghrib. Tapi terserah, kalau misalkan nggak bisa pada subuh ya waktu duhanya. Yang penting pagi hari, ataupun malam hari nggak bisa pada maghrib ya ba'da isya'nya. Yang penting bil wudu'i wal asar wal bil. Ada perkataan bil wudu wal asar. Jadi pagi hari dan petang hari atau malam hari. Bacanya berapa kali, Beb? Itu kalimat, itu teks bacanya 70 kali. Emang kenapa kalau baca itu 70 kali pagi sama malam? Rabbil fili warhamni wa tub alayya. Disebutkan khasiatnya, kan kita kan manusia kan pasti nanyain khasiatnya, betul nggak? Kalau ada obat, ada makanan, ditanya ini khasiatnya apa nih? Jangan sembarang makanan, jangan sembarang resep obat. Apa rahasianya, apa khasiatnya, kan begitu, wajar, namanya juga manusia. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah ketika memberikan suatu amalan ada targhib. Targhib itu artinya motivasinya dengan apa? Motivasinya dengan surga. Siapa yang melakukan pekerjaan ini dapat ini, siapa yang melakukan perbuatan itu dapat itu. Dan begitulah ya, dalam agama ada targhibnya untuk manusia. Oh iya, kalau saya ngerjain ini saya dapat ini nih. Itulah manusia, memang wataknya seperti itu, fitrahnya. Nah, sekarang siapa yang baca itu disebutkan lam tamassulahun naru lahu jilda. Siapa yang baca itu kalimat pagi hari, malam hari sebanyak 70 kali. Bahkan di situ disebutin cara bacanya, bukan sekedar baca di lisan, tapi dengan mengangkat kedua tangannya. Ini tambahan riwayat yang lain ya. Mengangkat kedua tangannya, rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya, dia baca itu lam tamassulahun naru jilda, maka kulitnya tidak akan tersentuh api neraka. Masya Allah, Beb, mudah banget Bebnya. Cuma baca 70 kali pagi malam, kulit kita nggak tersentuh api neraka. Begitulah kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala bagi para pendosa. Makanya begini ya, Allah senang melihat para pelaku dosa kembali kepadanya. Allah senang tuh
Allah nggak bakal wala yubali, Allah nggak bakal peduli lagi apa yang pernah dia perbuat, udah lupain tuh, ya. Dan Allah paling gedek benci ame orang pelaku kebaikan tapi sombong ujub dengan kebaikannya. Tapi Allah juga senang banget, lebih senang melihat mereka yang melakukan kebaikan, melakukan ketaatan dan penuh dengan ketawaduan. Nah itu lebih Allah senangi lagi. Jadi Beb, sekarang bagaimana ya kalau kita istighfar apa yang itu kan dalam sebuah riwayat. Kalau Al-Quran ada nggak yang menyatakan kalau kita banyak istighfar ada janjinya? Banyak banget. Di antara surat Nuh ketika Nabi Nuh alaihissalam menyerukan kepada kaumnya untuk istighfar. Bagaimana faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum anhara. Allah Subhanahu wa taala membentangkan kepada mereka yang istighfar curahan keberkahan dari pintu-pintu langit. Terus kalau untuk dari pintu-pintu bumi bagaimana khasiatnya? Wa yumdidkum bi amwal. Allah bakal bentangkan, Allah bakal sodorkan bagi mereka yang beristighfar bi amwal. Amwal itu harta-harta. Pengen nggak banyak? Pengen punya harta banyak, mau nggak nih? Punya duit? Udah deh yang jelas-jelas aja dah. Punya duit mau nggak? Yang banyak, bangkanya banyak banget. Bagaimana caranya istighfar? Ya begitu, istighfar. Terus Bib, keturunan Bib, anak yang soleh dan soleha, bagaimana Bib? Ya udah, kita resepnya baca istighfar. Itu di dunia. Di akhirat yang didapat apa? Yang didapat di akhirat, disebutkan wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Di akhirat dia dapat surga dan mendapatkan sungai-sungai yang mengalir di bawah surga. Alhamdulillah. Dan juga perlu diingat tuh, Nabi di riwayat Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu an, ini hadisnya sahih. Kalau udah diriwayatkan oleh dua syekhani, ya dua syekh. Siapa dua syekh dalam hadis itu? Yang terkenal adalah Imam Muslim dan Imam Bukhari rahimahumullah rahmatal abrar radhiyallahu anhuma. Bagaimana disebutkan Rasulullah SAW bersabda, wallahi la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktar min 70 marrah. Kata Nabi, demi Allah, kata Nabi ini, Rasulullah bersumpah, demi Allah aku beristighfar dan taubat kepada Allah setiap harinya berapa kali? Aktar min. Kalau ada aktar min berarti lebih dari berapa? 70 kali. Itu istighfarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu istighfarnya Nabi yang kagak ada dosa. Bagaimana kita yang penuh dosa tiap harinya? Nah, bahkan Ar-Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang sufi wanita, beliau berkata, istighfaruna yahtaj ilal istighfar. Istighfarnya kita butuh istighfar lagi. Paham gak nih? Istighfarnya kita, bacaan istighfar kita butuh istighfar lagi. Kenapa emang? Ya bisa jadi kita baca istighfar kita cuma di mulut aja, enggak di dalam hati, enggak khusyuk, enggak kembali taubat dan nasuha. Jadi gimana? Istighfar kita butuh dengan istighfar. Tapi perlu diingat, di garis bawah di sini, jangan dengerin bisikan setan. Percuma lo istighfar. Percuma lo hadir majlis, kan juga maksiat juga. Udah deh, nggak perlu istighfar aja deh, nggak usah hadir majlis, kan juga dosa-dosa lagi. Jangan mau dengerin setan begitu. Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu warḍah, dalam pesannya dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, beliau katakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma asarra muslimun minal dzambi, tidak dikatakan tukang pelaku dosa, tukang berbuat dosa selama dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala walau 70 marrah, walaupun udah 70
kali ngelakuin dosa, dia balik lagi istighfar. Selama dia istighfar mau kembali kepada Allah, tidak dikatakan orang yang apa tadi namanya? Apa? Bukan pendosa, tukang berbuat dosa, apa namanya? Iya bukan kalau pelakon. Ini sering berbuat dosa. Iya. Oh pelakon. Pikirannya kemana sih? Orang lagi ada istighfar ya ngomong pelakon. Nah, ini lagi ngikutin apa tren nih, ada yang jangan sebutin deh namanya deh. Ya. Saya heran bener deh. Ya, yang namanya manusia, ya kita benci perbuatannya, jangan benci sama orangnya. Dan juga begini juga, ya kan namanya syariat, namanya ajaran emang wajib. Ya, pakai hijab perempuan wajib, sholat mah wajib. Kalau ada kekurangan mah biasa. Jangan sampai kekurangan itu, kesalahan itu menutupi, menghanguskan kelebihan, menghapuskan kebaikan yang ada. Jangan begitu tuh. Kurang. Ini biasa deh orang pada teman-teman aja biar syariat. Oh lihat tuh, mendingan saya kagak pakai kerudungan, mendingan saya kagak pakai nyanyi apa namanya dangdutan daripada sholawat. Tuh lihat tuh yang pakai kerudungan, yang pakai sholawatan begitu. Mendingan saya nggak pakai kerudungan, terusnya lagunya lagu dangdutan. Ini jangan begitu nilainya, ya. Jadi ayo balik lagi istighfar kita, ya. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya mau tutup nih, ini pembicaraan ketika kita melakukan dosa nih ya. Ketika kita melakukan dosa, nanti ada 3 saksi tuh. 3 saksi di yaumul qiyamah, ya, yang akan memberatkan kita di hadapan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Siapa itu saksinya? Pertama, malaikat. Ya, malaikat kiraman katibin. Ya, ada atid dan raqib. Kiraman katibin itu yang yang memberatkan kita itu nanti, ya, mereka jadi saksi. Yang kedua siapa? Yang kedua, tempat yang pernah dilakukan berbuat dosa. Yang ketiga apa tuh? Jasmani, anggota tubuh yang pernah dilakukan, dipergunakan untuk dosa. Ini bakal jadi saksi kita nih, ya, di yaumul qiyamah. Beb, bagaimana dong? Saya udah tobat, saya udah itu masa jahiliyah saya, Beb, masa koboi. Iya, Bang Supri tahu tuh. Rumah jahiliyah, Beb, udah lewat, Beb. Saya udah kagak begitu, Beb. Iya. Terus bagaimana nih, Beb? Itu jadi, tapi tetap dong tuh 3 saksi bakal memberatkan saya. Kalau selama kita bertaubat, nasuha, Allah akan hilangkan dan Allah akan hapuskan 3 saksi tersebut. Emang kan begini, pertama kulit kita tuh kan semua kan bakal ngomong nih, tangan kaki bakal ngomong, betul nggak? Surat Yasin bagaimana? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum kanu yaksibun. Ya, semua tuh bakal berbicara tuh, mulut ditutup. Emang dan bahkan disebutkan dalam surat Fussilat disebutkan Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah tuh wa qalu li juludihim saya tulis di sini. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Ini berkata nih, ya, orang-orang munafik, orang-orang musyrik tuh nanti tuh, ya, pelaku maksiat, ya, pelaku kezaliman, semua yang berbuat dosa, itu mereka akan berkata kepada kulit mereka, kulit, tubuh, lima syahidtum alaina, kenapa kau bersaksi memberatkan kami? Kenapa kau ngaku? Tangan, kok kenapa ngaku? Jadi pernah nyolong duit orang, siapa sih orang ini? Kenapa kok ngaku si tangan saya pernah ngebosin mobil orang di tengah jalan, terus orangnya saya tahu kemana itu orang yang paham deh. Jadi begitu.
Tuh orang tuh bakal ngomong tuh, tangannya kakinya bakal ngomong, ya Allah kita yang nyuri jambu, ya jambu air, tuh bakal ngomong tuh tangan. Bagaimana tuh wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina, dan akhirnya nih kulit berkata apa? Qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Iya, saya bisa berbicara nih kayak begini ya untuk memberatkanmu ya ke neraka. Kenapa? Karena Allah yang membuat kami berbicara untuk memberatkan siksamu. Masya Allah. Makanya tuh ini berbicara semuanya nih. Terus Beb, bagaimana tuh bisa nggak di semua itu kiraman katibin Allah lupakan. Terus tempat yang dulu kita jadi maksiat itu bakal jadi saksi tuh. Kan surat Yasin bagaimana? Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa naktubu, dan kami tulis, kami abadikan, kami catat tuh rapi-rapi. Ma qaddamu, apa yang telah mereka kerjakan selama di dunia. Pekerjaannya kami tulis. Terus cuma pekerjaannya doang, amal perbuatannya doang, enggak. Wa atharuhum, dan jejaknya, bekasnya. Di malam kita alhamdulillah di tempat di rumahnya Pak Hari Jumansyah ya, ini tempat dijadiin buat ibadah, buat sholawatan, ntar jadi saksi baik buat kita semuanya. Itu dia. Tapi tempat yang pernah kita lakuin dosa tuh, itu nanti juga bakal tuh di watarohum ada kalau Beb, kalau bakal mungkin dulu mah kita makan masa iya tapi ke deteksi kan begitu. Sekarang udah bener-bener jangan kan ada jejak digital. Ini jejak digitalnya manusia, gimana jejak digitalnya malaikat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempatnya jelas bener tuh, alamatnya, share lokasinya tahu tuh. Nah, lu ada di sini loh. Nah, ngapain tuh? Beb, ya Allah, tuh dulu Beb. Iya udah nggak apa-apa, yang dulu. Semua kita punya masa lalu. Ya kita perbaiki, kita tata yang sekarang. Kalau kita lihat gimana sih Umar bin Khattab, ya kalau kita bicara banyak mereka orang-orang yang mempunyai masa lalu yang kelam, namun ketika mereka sidq kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengalahkan mereka yang selalu berbuat kebaikan. Kenapa? Karena mereka kembali kepada Allah dengan kesungguhan hati. Mudah-mudahan ini bulan Rajab, bulan kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, biar hidup kita senang dunia dan akhirat. Allah kasih kebahagiaan dunia wal akhirah. Allah jauhkan kita dari segala malapetaka dan bencana. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bi kulli la'atin wa ta'ala khalqi wa nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimati wa tajallatil anwar min kulli jihati fa waqtu miladil musyaffa'i hana wa qubayla fajrin nabraza syamsa huda wa al habib mukarraman wa musana